Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan sistem terdistribusi. Nah, di materi ini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi sistem terdistribusi, kemudian yang kedua adalah karakteristik sistem terdistribusi, kemudian akan saya lanjutkan dengan membahas mengenai klasifikasi sistem terdistribusi, kemudian model-model arsitektural dan arsitektur sistem. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Kita bisa mendefinisikan sebuah sistem terdistribusi sebagai sistem yang terdiri atas beberapa entitas komputasi yang saling terhubung, kemudian berkomunikasi, dan berkoordinasi lewat pesan untuk mencapai tujuan yang sama dan dilihat sebagai sebuah sistem yang tunggal. Jadi dari definisi ini kita bisa melakukan ekstraksi beberapa kata-kata kunci penting. Yang pertama adalah bahwa dalam sebuah sistem terdistribusi, entitas komputasi yang ada di situ dia saling terhubung atau network. Kemudian dia juga saling berkomunikasi. Oke. Kemudian dengan berkomunikasi itu mereka bisa melakukan koordinasi. Kemudian komunikasi dan koordinasinya dilakukan lewat pertukaran pesan atau message. Dan yang tidak kalah penting adalah sebuah sistem terdistribusi pasti punya tujuan yang sama. Dan dilihat oleh pihak eksternal atau dilihat sebagai user itu sebagai sebuah sistem yang tunggal. Atau istilah lainnya disebut dengan single coherent system. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya antara sistem terdistribusi dengan jaringan komputer biasa? Oke. Nah, kalau kita lihat jaringan komputer juga sama-sama terhubung, sama-sama berkomunikasi, sama-sama berkoordinasi, sama-sama menggunakan message. Lalu apa perbedaan signifikan antara sistem terdistribusi dengan jaringan komputer? Oke, apa perbedaannya? Yang pertama dari sisi tujuan. Jadi kalau tiap komputer dalam sebuah jaringan komputer itu bisa jadi punya tujuan yang berbeda. Sebagai contoh misalkan kalau kita terhubung ke dalam sebuah jaringan yang ada di rumah misalkan, maka Anda bisa jadi punya tujuan untuk mengikuti sesi daring dari perkuliahan kita. Sementara mungkin orang lain yang ada di rumah Anda punya tujuan yang berbeda. Misalkan mereka dipakai untuk nonton YouTube atau mungkin menonton televisi, gitu ya. Jadi dalam satu jaringan komputer itu bisa jadi masing-masing entitas punya tujuan yang berbeda. Sementara tiap entitas di dalam sebuah sistem terdistribusi itu harus punya tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, dari sisi sudut pandang user. Dari sudut pandang user melihat setiap komputer dalam jaringan komputer sebagai entitas yang sifatnya mandiri. Sementara user dalam melihat sistem terdistribusi, komponen-komponennya dilihat sebagai satu entitas tunggal. Oke, saya ingin memberikan sebuah contoh sistem terdistribusi yaitu BitTorrent. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan konsep BitTorrent ya, bahwa dengan BitTorrent ini kita bisa mendapatkan sebuah file ya berukuran besar dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada kalau kita mendownload dari satu server saja. Kenapa dia bisa lebih cepat? Karena memang di BitTorrent ini proses untuk mendapatkan data itu dibantu oleh banyak seeder. Jadi masing-masing seeder mereka akan menyediakan masing-masing bagian dari sebuah file. Sebagai contoh, misalkan kalau kita punya file dengan ukuran 1 GB, bisa jadi file 1 GB itu akan dibagi menjadi beberapa chunk. Oke, nah beberapa chunk itu bisa jadi akan dilayani oleh beberapa seeder yang berbeda. Nah, karena BitTorrent ini adalah contoh sistem terdistribusi, maka seorang user akan melihat sistem BitTorrent itu sebagai satu entitas yang utuh. Walaupun BitTorrent itu terdiri dari beberapa seeder yang berbeda. Oke. Nah, ini contoh dari BitTorrent. Contoh yang lain lagi adalah ketika kita menggunakan YouTube. Semisal Anda mengupload file ke YouTube, maka kita sebagai user tidak mengetahui di data center sebelah mana file tadi akan disimpan. Bisa jadi akan disimpan di data center A, bisa jadi akan disimpan di data center B, C, atau data center D. Di masing-masing data center, mereka juga terdiri dari banyak komputer ya, terdiri dari banyak komputer atau terdiri dari banyak node. Nah, bisa jadi file yang Anda upload ke YouTube itu disimpan pada data center, pada komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer D. Oke, nah kita sebagai user tidak perlu tahu itu. Yang kita perlu tahu bahwa
file kita sudah aman tersimpan di dalam data center dari YouTube. Nah, kita melihat walaupun YouTube itu terdiri dari banyak node atau banyak entitas yang menyusun data center, kita melihat YouTube itu sebagai satu entitas tunggal. Oke, maka kita bisa melihat data center itu juga sebagai sebuah sistem terdistribusi. Baik, di bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi bisa kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sistem terdistribusi berjenis High Performance Distributed Computing System atau HPDCS. Kemudian yang kedua bisa kita sebut sebagai Distributed Information System, dan klasifikasi yang ketiga adalah Distributed System for Pervasive Computing. Kita akan membahas satu persatu mulai dari yang kategori pertama, yaitu High Performance Distributed Computing System. Jadi HPDCS ini adalah satu sistem terdistribusi yang dipakai untuk komputasi performa tinggi. Jadi goal-nya adalah memang menyediakan komputasi berskala tinggi dengan cara menggabungkan beberapa node menjadi sebuah entitas yang sama. Nah, bagaimana cara kerjanya secara umum? Beberapa node nanti akan berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar atau menyelesaikan task yang butuh komputasi tinggi. Misalkan bisa dipakai untuk big data processing, atau bisa juga dipakai untuk mengolah data IoT secara terdistribusi. Nah, karakteristiknya apa? Yang pertama, karakteristiknya adalah perangkat komputasi punya kemampuan storage dan processing yang relatif tinggi. Ini karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah biasanya antar node ini terhubung lewat jaringan kabel, karena memang lalu lintas datanya cukup tinggi, sehingga yang paling memungkinkan adalah media komunikasi berjenis kabel. Baik, apa saja sih contoh dari HPDCS? Ada 4 contoh ya, ada parallel computing, ada cluster computing, ada grid computing, dan ada cloud computing. Kita bahas dulu yang berjenis parallel computing. Jadi kalau parallel computing adalah konsep komputasi di mana sebuah task dipecah untuk kemudian diolah oleh CPU yang berbeda. Jadi pada konsep parallel computing itu satu CPU itu mengeksekusi satu subtask. Jadi beberapa tugas yang besar itu bisa dipecah menjadi tugas yang lebih kecil, kemudian bisa didistribusikan ke komputer-komputer yang berbeda atau pada core prosesor yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan saya menyinggung sebuah framework komputasi big data yang disebut dengan Apache Spark ya. Jadi kalau Anda menggunakan Apache Spark, data yang berukuran besar itu akan dipecah menjadi beberapa chunk data. Nah, masing-masing chunk data itu nanti akan didistribusikan pada server-server pemrosesan yang berbeda. Nah, masing-masing server itu akan mengolah data secara lokal, kemudian datanya, hasil pengolahan data secara lokal bisa dikumpulkan menjadi satu pada sebuah koordinator untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Nah, ini contoh dari parallel computing. Kemudian ada juga konsep yang disebut dengan cluster computing. Jadi cluster computing di sini adalah sebuah sistem yang tersusun atas node dengan kemampuan komputasi yang tinggi dan terhubung oleh jaringan LAN. Jadi kalau cluster ini biasanya dalam satu jaringan lokal. Nah, biasanya node-nya homogen, ya, OS-nya sama, hardware-nya juga identik, dan terdapat minimal satu master node untuk satu sistem. Itu cluster computing. Kemudian ada juga istilah yang disebut dengan grid computing. Kalau grid computing ini sistemnya terdiri atas node yang tersebar di banyak lokasi. Dan konsepnya dia berbeda OS dan hardware-nya juga tidak identik. Nah, salah satu contoh yang menerapkan konsep grid computing adalah Planet Labs. Nanti Anda bisa mencari konsep yang disebut dengan Planet Labs. Jadi dengan Planet Labs itu saya bisa menyumbangkan ya satu komputer saya untuk tergabung ke jaringan Planet Labs. Kemudian komputer yang saya sumbangkan tadi ya, itu bisa dipakai untuk melakukan komputasi tertentu oleh orang yang juga tergabung pada jaringan Planet Labs. Jadi kita bisa saling sharing resource komputasi yang kita miliki, dan orang lain juga sharing resource komputasi yang dia miliki. Dan kita bisa saling memanfaatkan resource komputasi tadi untuk mengolah data secara paralel. Oke, itu grid computing. Kemudian konsep terakhir dari HPDCS contohnya adalah konsep cloud computing. Jadi konsep cloud computing di sini adalah cluster atau grid computing yang disewakan ke user. Jadi kalau
kemudian Anda membangun sebuah cluster, atau Anda membangun sebuah jaringan grid, kemudian cluster atau grid tadi Anda sewakan ke user, maka berubah konsepnya menjadi konsep cloud computing. Nah, untuk cloud computing sendiri ada 3 jenis yang disediakan. Ada cloud computing yang berbasis layanan software atau software as a service, ada yang berbasis platform atau platform as a service, dan ada yang berbasis infrastruktur atau infrastructure as a service. Ini bergantung dengan jenis layanan yang disewakan. Nah, ini contoh dari HPDCS ya, misalkan di penyimpanan di data centernya Google. Ini survei tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi ada 900.000 komputer yang menyusun data center dari Google di beberapa lokasi. Kemudian data yang disimpan oleh dia saat itu 10 exabyte, mungkin kalau sekarang sudah jauh lebih besar dari 10 exabyte. Kemudian dia menggunakan file sistem terdistribusi, dan ketika kita sebagai user melakukan pencarian, user hanya melihat Google itu sebagai satu entitas tunggal. Kita tidak peduli di data center yang mana yang melakukan query dari permintaan search engine kita. Jadi kita tidak peduli di data center mana permintaan search engine kita itu dieksekusi. Bagi kita sebagai user, kita melihat Google itu sebagai sebuah entitas tunggal, walaupun terdiri dari sekian banyak komputer. Oke, itu klasifikasi sistem terdistribusi yang pertama, High Performance Distributed Computing System. Nah, klasifikasi yang kedua adalah Distributed Information System. Jadi ini adalah sistem terdistribusi yang merupakan integrasi antara beberapa aplikasi dalam sebuah instansi. Jadi goal dari Distributed Information System ini adalah untuk menerapkan interoperabilitas antar aplikasi yang ada. Jadi goal-nya adalah interoperability, bukan menyediakan komputasi skala tinggi, tapi untuk menyediakan interoperabilitas antar aplikasi atau antar entitas. Nah, antar entitas itu bisa berkomunikasi lewat web service atau RPC, membentuk konsep yang disebut dengan Enterprise Application Integration atau EAI. Nah, ini contoh EAI dan middleware. Jadi untuk mengintegrasikan aplikasi pada EAI dibutuhkan perangkat perantara yang disebut dengan middleware. Nah, untuk jenis middleware-nya ada 2 jenis. Ada middleware berbasis RPC atau web service yang menggunakan mekanisme request response. Artinya aplikasi 1 kalau ingin mengakses data pada aplikasi 2, dia akan mengirimkan request. Kemudian dia akan mendapatkan datanya. Kemudian jenis middleware yang kedua adalah middleware berbasis message oriented. Ini yang menggunakan mekanisme messaging. Biasanya dia menggunakan arsitektur atau model komunikasi publish subscribe. Jadi ada yang menjadi publisher dan ada yang menjadi subscriber. Kalau saya ingin mengirimkan pesan kepada entitas yang lain, saya cukup mempublish sebuah message dengan label tertentu. Maka middleware nanti akan meneruskan pesan tadi ke semua entitas yang lain yang juga tertarik pada label yang sama. Ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail lagi mengenai 2 jenis middleware ini pada saat membahas model komunikasi antar entitas pada sistem terdistribusi. Nah, ini contoh arsitektur microservice pada Grab yang juga masuk kepada kategori Distributed Information System. Jadi kalau di Grab itu aplikasi besarnya bisa kita bagi menjadi service-service yang lebih kecil. Jadi ada service billing, ada service payment, service driver management, service trip, notifikasi passenger, dan service driver. Nah, masing-masing service itu mereka bisa jadi punya database internal yang berbeda-beda. Nah, misalkan ketika seorang pengguna itu mau melakukan pemesanan kendaraan, maka dia dengan menggunakan aplikasinya akan mengirimkan request API gateway ke bagian passenger management. Di sini mungkin akan dilakukan pengecekan mengenai konsep payment-nya. Oke, dari payment itu nanti akan menghubungkan ke driver management. Dan masing-masing service ini dia berdiri sendiri dan punya database internal sendiri. Oke, dan mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan salah satu dari 2 metode tadi. Oke, itu contoh dari Integrated Distributed System pada sistem terdistribusi.
Nah, contoh klasifikasi sistem terdistribusi yang ketiga adalah pervasive system. Jadi kalau pada pervasive system, sistem terdiri atas node-node dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nodenya biasanya berukuran kecil dengan kapasitas atau kemampuan processing terbatas. Kemudian dia sifatnya pervasif. Kalau pervasif biasanya sifatnya menyebar ya. Kemudian dia sifatnya juga ubiquitous. Ubiquitous artinya dia berada dekat dengan lingkungan yang diamati. Oke. Kemudian pada pervasive system karakteristik berikutnya adalah node ini biasanya punya kemampuan sensing atau actuating dan setiap node dapat terhubung membentuk sebuah jaringan sensor. Nah, Anda bisa membayangkan kalau dengan karakteristik seperti ini contohnya seperti apa ya. Ada dua contoh, misalkan Anda membangun sistem pengamatan kondisi udara. Berarti nanti Anda membangun sebuah jaringan sensor yang bisa mengamati kadar oksigen atau mungkin kadar karbon dioksida di dalam udara, kemudian mereka saling bertukar pesan dan mengirimkan datanya ke dalam sebuah data center. Atau misalkan sistem pengamatan kondisi lahan pertanian. Jadi Anda mungkin punya sensor yang Anda tancapkan ke lahan pertanian, kemudian dia secara periodik akan mengirimkan data ke data center. Nah, ini adalah juga bentuk sistem terdistribusi, tapi berjenis pervasive system. Nah, ini contoh ilustrasinya sistem monitoring kondisi lingkungan. Anda bisa lihat di sini ada banyak sekali entitas. Ada entitas sensor yang berkomunikasi dengan protokol Zigbee, misalkan, secara nirkabel, kemudian datanya dikumpulkan ke dalam satu node. Dari node ini kemudian bisa ditransmisikan ke data center dengan menggunakan protokol Wi-Fi atau mungkin protokol seluler. Kemudian dari data center dilakukan pengolahan dan datanya bisa diakses oleh pengguna untuk melihat hasil pengamatan yang ada di lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat pengguna di sini ini melihat sistem yang ada di keseluruhan ini sebagai sebuah entitas tunggal. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam konteks precision agriculture. Jadi ada misalkan petaninya menggunakan sensor tertentu bisa mengamati kondisi lahan pertanian, kemudian datanya secara periodik bisa dikirimkan ke sebuah server basis data dan dari situ petaninya bisa melakukan analisis kondisi lahan pertanian. Nah, ini bagi petani, dia melihat sistem ini sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan sebagai sebuah sensor yang berdiri sendiri. Ya. Di bagian ini kita akan mempelajari tentang design goal atau tujuan perancangan dari sebuah sistem terdistribusi. Jadi apa sih yang diinginkan dari sebuah sistem terdistribusi yang kita rancang? Aspek yang pertama yang diinginkan adalah sebuah sistem terdistribusi harus mendukung konsep heterogeneity atau heterogenitas. Kenapa ini penting? Karena entitas pada sebuah sistem terdistribusi itu bisa jadi sangat heterogen. Apa sih klasifikasi heterogen? Bisa heterogen dari jenis jaringannya, bisa heterogen dari hardware-nya, bisa heterogen dari sistem operasinya, dan bisa juga heterogen dari sudut pandang bahasa pemrogramannya. Saya ambil contoh misalkan tadi sistem terdistribusi berjenis pervasif. Di situ mungkin ada komponen sensor node. Sensor node-nya mungkin hardware-nya pasti berbeda dengan hardware yang dipakai untuk server database. Untuk sensor node itu concern-nya adalah hemat daya, sehingga kapasitas komputasinya terbatas. Sistem operasi yang dipakai juga terbatas. Jenis jaringan yang dipakai juga bisa jadi akan terbatas. Pada sensor node, mereka biasanya menggunakan jaringan nirkabel. Karena untuk fleksibilitas untuk menempatkan node tadi, maka mereka menggunakan komunikasi berbasis nirkabel. Sementara basis data, server basis datanya itu menggunakan jaringan berkabel. Itu tantangan yang pertama atau design goal yang pertama, yaitu heterogenitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme supaya entitas yang heterogen tadi bisa saling berkoordinasi. Maka nanti ada mekanisme supaya walaupun mereka menggunakan mekanisme komunikasi yang berbeda, kita punya standar untuk mengintegrasikan masing-masing komponen tadi. Nah, di sini sebenarnya peran dari middleware ya. Jadi ada komponen yang disebut dengan middleware yang menjadi perantara komunikasi antar banyak entitas tadi. Kemudian yang kedua adalah aspek keterbukaan atau openness. Pertanyaannya adalah apakah sebuah sistem itu bisa dikembangkan oleh orang yang berbeda dengan metode yang berbeda.
Maka supaya mendukung openness ini, kata kuncinya yang harus dilakukan adalah standarisasi. Jadi ada standarisasi di sini, dan standarnya dibuka ke publik. Jadi misalkan kalau ingin menghubungkan perangkat sensor ke dalam sebuah jaringan terintegrasi, misalkan, maka kita tentu menggunakan protokol-protokol yang sudah terstandar. Kalau wireless mungkin Anda bisa menggunakan Wi-Fi atau menggunakan seluler atau menggunakan protokol Zigbee dan seterusnya. Sehingga dengan protokol terstandar itu kita memungkinkan orang lain itu juga bisa ikut mengembangkan sistem yang kita kelola. Itu yang kedua, openness. Kemudian aspek yang ketiga tentu adalah aspek security ya. Ini menjadi desain goal dari sebuah sistem terdistribusi. Sistem yang dibangun itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama harus bisa menjaga konfidensialitas atau proteksi dari pengguna yang tidak berwenang. Kemudian sistem juga harus mensupport integrity ya, artinya proteksi dari pengubahan data. Dan yang terakhir, sistem juga harus melakukan atau memenuhi syarat availability, yaitu proteksi dari gangguan layanan, misalkan denial of service dan seterusnya. Oke, kemudian persyaratan berikutnya dari sistem harus memenuhi aspek scalability. Jadi sistem harus bisa bekerja dengan baik walaupun terjadi penambahan resource atau penambahan user. Itu scalability. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek failure handling. Jadi sistem harus menyediakan mekanisme untuk mengatasi kerusakan pada salah satu atau keseluruhan komputer. Harus ada mekanisme failure handling. Nah, contohnya misalkan ada mekanisme failure detection. Jadi untuk mendeteksi apakah ada kegagalan dalam sistem. Atau ada mekanisme untuk failure masking atau menutupi kegagalan. Misalkan redirect ke satu halaman tertentu kalau sistemnya lagi down. Nah, itu salah satu bentuk failure handling. Atau recovery dari kegagalan, misalkan ada mekanisme untuk restore sistem, dan yang terakhir contoh untuk failure handling adalah redundancy. Jadi misalkan Anda punya sebuah database, database-nya Anda replikasi, master sama slave. Nah, itu juga salah satu bentuk penerapan dari sistem terdistribusi. Dengan tujuan utama adalah untuk failure handling, supaya kalau data di master hilang, kita masih punya data yang ada di slave. Oke, itu failure handling. Kemudian goal berikutnya adalah konkurensi. Jadi data yang sama pada sebuah sistem itu bisa diakses oleh banyak user. Nah, kondisi seperti ini bisa memicu 2 kondisi, bisa memicu deadlock atau bisa memicu race condition. Nah, contohnya pada saat KRS online ya, atau pada saat Anda mengubah data secara bersamaan pada sebuah Google Docs. Nah, itu bisa jadi akan terjadi isu tentang konkurensi. Kalau konkurensi isunya ada 2 ya, ada memicu deadlock atau memicu race condition. Oke, nah metodenya bisa menggunakan metode logging atau metode sinkronisasi. Oke, kemudian aspek berikutnya yang menjadi tujuan perencanaan dari sebuah sistem terdistribusi adalah aspek transparansi. Jadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa sebuah sistem terdistribusi itu harus dilihat sebagai sebuah entitas tunggal bagi user yang ada di luar. Nah, maka mereka harus menerapkan mekanisme transparansi. Transparansi di sini maksudnya adalah detail kerja sistem itu harus disembunyikan dari user. Saya contohkan tadi ketika kita mengupload file ke YouTube, kita tidak peduli file video kita itu disimpan pada data center yang mana dari YouTube. Yang penting ketika kita mau menampilkan video tadi bisa tertampil dengan baik atau bisa dilihat oleh pengguna yang lain dengan baik. Artinya detail kerja dari data center YouTube itu harus disembunyikan dari penggunanya. Oke, itu transparansi. Dan user hanya perlu tahu sebuah sistem sebagai sebuah entitas tunggal. Nah, ini contohnya tadi saya sampaikan di sebuah data center, kita tidak perlu tahu data kita itu disimpan di mana. Yang penting ketika kita ambil datanya, siap untuk di-download atau untuk ditampilkan. Nah, untuk transparansi sendiri ada beberapa jenis transparansi ya. Ada 7 jenis transparansi dalam sebuah sistem terdistribusi. Ada transparansi dari sisi akses. Jadi kalau transparansi akses, yang disembunyikan adalah representasi data dan bagaimana objek itu diakses. Itu disembunyikan. Kemudian yang kedua adalah transparansi dari sisi lokasi. Jadi disembunyikan di mana objek tadi itu disimpan. Kayak tadi yang saya contohkan di data center YouTube tadi ya. Kemudian relokasi. Jadi disembunyikan bahwa objeknya itu dipindahkan ke lokasi yang lain. Oke, jadi misalkan kalau ada migrasi data center,
user tidak perlu tahu kalau terjadi migrasi data center. Yang user perlu tahu bahwa sistem ini bisa berjalan. Contohnya ya, misalkan ketika Anda menggunakan Zoom, sebagai seorang operator Zoom itu dia bisa memilih di data center mana kita akan terhubung ke Zoom-nya. Oke, itu relokasi. Kemudian ada mekanisme migrasi, transparansi migrasi. Jadi kalau objeknya dipindahkan ke tempat lain, kita sebagai user tidak perlu tahu kalau peristiwa itu terjadi. Kemudian ada transparansi replikasi. Sebagai user kita juga tidak perlu tahu seberapa level replikasi dari file yang kita unggah ke sebuah data center misalkan. Apakah direplikasi 2 kali, replikasi 3 kali, replikasinya kemana, kita nggak perlu tahu. Kemudian yang berikutnya adalah konkurensi. Jadi bisa jadi objek kita akan diakses oleh banyak user yang independen. Misalkan kalau Anda tadi upload video ke YouTube, maka bisa jadi akan ditonton oleh banyak orang secara bersamaan. Nah, di situ ada aspek konkurensi. Pengguna YouTube, baik yang mengupload video maupun yang melihat video, itu tidak perlu tahu bahwa ada aspek penanganan konkurensi di situ. Dan yang terakhir adalah transparansi dari sudut pandang failure. Jadi dia menyembunyikan kegagalan dari sebuah sistem. Oke ya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai model arsitektural dari sebuah sistem terdistribusi. Jadi apa itu model arsitektural atau arsitektural style? Jadi model arsitektural adalah sistem terdistribusi dilihat dari sudut pandang perangkat lunak yang terdiri atas beberapa komponen yang terhubung oleh konektor. Jadi dengan menggunakan model arsitektural kita bisa membedah sebuah sistem terdistribusi dari sudut pandang perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu terdiri dari beberapa komponen yang terhubung oleh konektor. Apa itu komponen? Komponen adalah perangkat lunak penyusun sebuah sistem terdistribusi. Ketika perangkat lunak itu kemudian dieksekusi, maka dia akan berubah menjadi proses. Dari program menjadi sebuah proses. Nah, antar proses itu mereka harus bisa saling berkomunikasi menggunakan konektor. Jadi konektor di sini adalah mekanisme yang memediasi komunikasi dan koordinasi antar komponen. Nah, pada model ini dia mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama adalah komponen penyusun dengan antarmuka yang telah didefinisikan. Kemudian mekanisme komponen terhubung satu sama lain. Bagaimana mekanismenya? Kemudian yang ketiga adalah apa data yang dipertukarkan antar komponen. Kemudian bagaimana mekanisme semua komponen konektor bisa terhubung membentuk sebuah sistem. Ini yang dibahas pada model arsitektural. Nah, untuk model arsitektural sendiri ada 4 jenis model yang bisa dipakai, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam sebuah sistem terdistribusi memakai lebih dari satu model arsitektural. Yang pertama adalah model arsitektural berbasis lapisan, yang kedua berbasis objek, yang ketiga berbasis sumber daya atau resource, dan yang terakhir berbasis publish subscribe. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah yang berjenis lapisan atau layer architecture. Jadi kalau yang berjenis lapisan, maka sistem terdistribusi didekomposisi atau dipecah menjadi komponen-komponen yang tersusun secara berlapis atau layer. Jadi komponen di layer atasnya akan mengakses fungsionalitas di layer di bawahnya, kemudian akan mengakses fungsionalitas di layer di bawahnya lagi sampai layer di bawahnya lagi. Oke, nah contoh implementasinya pada protokol komunikasi. Jadi kalau Anda masih ingat dengan konsep OSI layer atau internet layer, itu juga salah satu model arsitektur berjenis layer. Atau contoh yang lain ketika Anda mengembangkan sebuah komunikasi antar proses menggunakan soket. Nah, soket ini juga salah satu bentuk implementasi sistem terdistribusi yang berjenis lapisan. Atau contoh yang lain lagi, misalkan ketika Anda membangun sebuah web, Anda menggunakan model pengembangan MVC, misalkan ya, model view controller. Modelnya berhubungan dengan data, kemudian view-nya berhubungan dengan tampilan user, dan controllernya berhubungan dengan aspek processing. Nah, ini contoh cara memecah sistem itu menjadi beberapa layer. Ini kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah model arsitektural berbasis objek.
Jadi kalau berbasis objek, kita akan memecah sebuah sistem terdistribusi ini menjadi beberapa objek yang berbeda. Nah, masing-masing objek itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan call procedure, baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya remote. Ya, misalkan kita pecah tadi ya, arsitekturnya Grab itu menjadi beberapa komponen-komponen objek-objek microservice. Nah, masing-masing objek microservice itu bisa berhubungan dengan menggunakan metode RPC. Nah, itu arsitektur berbasis objek. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur berbasis resource. Contohnya ketika kita menggunakan web service berbasis RESTful ya. Jadi sistem terdistribusi dilihat sebagai kumpulan resource yang diatur oleh komponen. Nah, resource-nya itu bisa ditambah, bisa dihapus, bisa diambil, dan bisa dimodifikasi oleh komponen yang lain. Nah, arsitektur berbasis resource ini dia punya 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah naming scheme-nya sama. Jadi model penamaannya itu sama. Kemudian yang kedua, mereka biasanya punya interface atau antarmuka yang identik. Misalkan menggunakan protokol HTTP sebagai antarmuka komunikasinya. Kemudian yang ketiga, message yang dikirimkan itu sudah fully described. Fully described itu maksudnya dengan hanya melihat deskripsi dari URL-nya, misalkan kita sudah bisa memahami bahwa operasi yang dilakukan di situ seperti apa. Itu fully described. Kemudian yang terakhir, eksekusinya bersifat stateless. Artinya stateless, eksekusi yang pertama itu independen dengan eksekusi yang kedua. Oke, nah contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menggunakan RESTful Web Service. Jadi kalau kita menggunakan RESTful Web Service, kita melihat sumber daya yang kita kelola itu sebagai sebuah resource. Data yang kita kelola itu sebagai sebuah resource. Nah, terhadap resource yang kita kelola, kita bisa melakukan 4 jenis operasi. Ada operasi mengubah data, biasanya diwakili dengan operasi POS. Ada operasi menghapus data, biasanya diwakili dengan operasi delete. Ada operasi untuk mendapatkan data, biasanya diwakili dengan operasi get. Ada operasi untuk memodifikasi data, yang biasanya pakai pendekatan atau operasi put. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah data artikel. Data artikel. Maka artikel ini kita anggap sebagai sebuah resource. Kalau Anda ingin membuat artikel baru, maka nanti URL yang saya pakai adalah /articles. /articles. Kemudian metode HTTP yang kita pakai adalah metode POST. Kalau saya ingin mendapatkan satu artikel, maka saya URL-nya adalah /articles/id-nya. Dengan metode HTTP yang kita pakai adalah metode get. Kemudian kalau saya ingin mengubah sebuah artikel, saya bisa menggunakan URL /article/id artikelnya dengan menggunakan metode HTTP put. Dan yang terakhir, kalau saya ingin menghapus sebuah data, saya bisa menggunakan URL /article/id, kemudian dengan operasi atau model HTTP adalah delete. Nah ini dari melihat kombinasi antara metode HTTP dan URL, kita sudah bisa memperkirakan operasi apa yang nanti akan terjadi dengan resource yang kita kelola. Kalau kita lihat naming scheme-nya sama. Kalau artikel dimulai dengan /article. Kalau ingin mendapatkan artikel detail, /article/id-nya. Jadi naming scheme-nya sama. Kemudian interface-nya sama. Mereka menggunakan HTTP dengan metode HTTP yang berbeda-beda bergantung dengan tujuannya. Dan dari sini ini sudah fully described. Artinya kita sudah bisa memahami sebenarnya operasi apa yang berlangsung di sini. Dan yang terakhir karakteristiknya dia adalah stateless. Jadi antara operasi POST dengan GET itu adalah dua operasi yang independen. Nah itu model arsitektur yang ketiga, yaitu model berbasis sumber daya atau resource. Kemudian model arsitektur yang keempat adalah model arsitektur berbasis publish subscribe. Jadi kalau pada publish subscribe, sistem didekomposisi menjadi komponen yang berperan sebagai publisher, subscriber, atau keduanya. Nah, apa sih perannya publisher? Publisher di sini berperan untuk mengirim pesan, subscriber untuk penerima pesan, dan antara publisher dan subscriber itu diperantarai oleh sebuah entitas. Penyebutannya bisa bermacam-macam. Ada yang menyebut sebagai middleware,
ada yang menyebut sebagai broker. Nah, arsitektur publish subscribe ini dia menawarkan konsep decoupling. Decoupling itu konsep yang bisa memisahkan keterkaitan antara entitas dalam sebuah sistem. Oke, bentuk decouplingnya seperti apa? Dalam arsitektur publish subscribe, publisher tidak perlu tahu siapa subscribernya dan juga sebaliknya. Jadi kalau saya ingin mengirimkan pesan ke orang lain, saya tidak perlu tahu siapa penerima pesannya. Yang lebih penting di sini adalah label pesannya. Pesannya tentang apa? Nah, label pesan itu nantinya akan dipakai oleh perantara untuk meneruskan pesan itu ke entitas yang lain yang punya ketertarikan label yang sama. Itu decoupling yang pertama. Kemudian decoupling yang kedua adalah publisher subscriber tidak perlu ada pada saat yang bersamaan. Bisa jadi publisher ketika dia mempublish pesan, subscribernya belum aktif. Sehingga pesan itu harus disimpan sementara oleh perantara atau broker. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi di sini ada misalkan 3 komponen ya. Ini ada komponen A yang dia melakukan subscribe atau berlangganan sebuah pesan ke sebuah middleware. Oke, kemudian di sini ada satu komponen, kita beri nama misalkan komponen B, dia mempublish sebuah pesan ditandai dengan sebuah penanda atau label. Nah, si middleware ini atau si broker ini akan meneruskan pesan tadi ke semua komponen yang tertarik pada label yang sama. Jadi misalkan publish dengan topik olahraga, maka semua subscriber yang berlangganan topik olahraga akan menerima pesannya, tanpa harus diketahui oleh si pengirim pesan, siapa saja yang tertarik dengan topik olahraga. Nah itu arsitektur publish subscribe. Oke, nah di publish subscribe juga memungkinkan ada mekanisme persistensi di sini. Jadi data yang dipublish oleh publisher bisa jadi akan disimpan sementara oleh perantara atau broker, kemudian bisa diteruskan ke subscriber yang lain. Sehingga ketika subscriber ini belum aktif misalkan, ketika dia berkoneksi ke perantara, maka dia masih bisa menerima data yang disimpan sementara oleh si broker tadi. Oke. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang arsitektur dari sebuah sistem terdistribusi. Jadi arsitektur sistem ini membahas mengenai penempatan dan peran komponen software. Kalau model arsitektural tadi dia lebih banyak membahas mengenai aspek perangkat lunaknya. Bagaimana kita memodelkan perangkat lunaknya. Nah, kalau arsitektur sistem di sini yang dibahas adalah bagaimana menempatkan perangkat-perangkat lunak tadi ke sebuah perangkat keras atau software placement. Bagaimana menempatkan softwarenya tadi. Nah, dari sisi penempatan ada 2 jenis model secara garis besar. Ada model tersentral dan ada model peer-to-peer. Oke, kita bahas dulu yang model pertama yaitu model tersentral yang berjenis basic client server model. Nah, kalau menggunakan model tersentral maka komponen dibagi menjadi 2 peran, yaitu ada server yang menyediakan layanan dan ada klien yang menjadi pengguna layanan. Oke, jadi kliennya dia akan mengirimkan request ke server, kemudian servernya mengembalikan reply atau respon. Biasanya dia menggunakan metode request reply seperti ini. Jadi akan ada satu komponen yang berperan sebagai server di sini, yang punya peran berbeda dengan klien. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada model centralized yang multi-tiers. Jadi kalau multi-tiers berarti ada beberapa lapisan di sini ya. Jadi centralized tapi dia multi-tiers. Dan bisa jadi dalam konsep multi-tiers ini sebuah entitas itu berperan sebagai klien dan berperan sebagai server sekaligus. Contohnya ya, misalkan saya mendekomposisi sistem saya menjadi 2 jenis entitas. Ada entitas application server dan ada entitas database server. Oke. Nah, klien itu mengirimkan request-nya ke entitas application server. Karena application server membutuhkan data, maka application server berperan sebagai klien bagi database server untuk meminta data. Oke, database server kemudian mengembalikan datanya ke application server, kemudian dari application server mengembalikan datanya ke klien. Maka dalam konteks seperti ini, kita bisa menyebut sistem ini sebagai sistem tersentral tapi multi-tiers.
di mana masing-masing komponen bisa menjadi klien atau bisa menjadi server. Tapi pembagiannya masih jelas ya, kapan dia menjadi klien dan kapan dia menjadi server. Oke, kemudian berikutnya ini model-model yang lain ya, ada model vertical distribution, ada model horizontal distribution, dan yang terakhir adalah model peer-to-peers. Saya mungkin tidak akan menerangkan lebih dalam untuk vertikal dan horizontal, saya mungkin akan membahas mengenai aspek peer-to-peer. Jadi kalau menggunakan konsep peer-to-peers, maka semua node itu punya fungsionalitas atau punya tugas yang sama. Contohnya, kalau pada BitTorrent itu sebuah masing-masing peers itu punya tugas ganda sebagai seeder dan sebagai leacher. Dan dua tugas ini bisa berlangsung secara bersamaan. Dia bisa mendapatkan data, artinya dia adalah leacher. Di sisi yang lain, dia juga bisa menjadi seorang seeder pada saat yang bersamaan. Nah, ini model-model yang bisa kita pakai untuk menempatkan sebuah entitas perangkat lunak ke sebuah entitas perangkat keras. Bisa pakai model client server atau bisa juga pakai model peer-to-peer. Baik.